Kalau kita ada di kelompok yang tidak benar, kalau kita ada di perkumpulan yang tidak benar, dan perkumpulan itu atau kelompok itu menjauhkan Anda dari Yesus, dari Kristus, mending keluar dari kelompok itu. Cari kelompok yang lain, cari pertemanan yang lain, saudara. Amin. Percaya bahwa adik-adik sudah dikuatkan, diberkati dengan bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok. Pastinya ada poin-poin menarik yang bisa ditarik dan dipraktekkan dalam kehidupan adik-adik. Nah, kesempatan sore hari ini, saudara-saudara, berkaitan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 34. Maka yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda, para mentor semua pada kesempatan sore hari ini tentang pergaulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adik-adik, kata pergaulan itu kan kata dasarnya adalah gaul, saudara-saudara, yang artinya hidup berteman atau hidup bersahabat. Ya, arti atau pengertian dari pergaulan itu berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Siapa di sini yang tidak punya teman? Siapa sih yang tidak punya sahabat? Tidak ada yang angkat tangan, karena memang semua punya teman, semua punya sahabat. Kita tahu bahwa kita manusia yang tidak bisa hidup sendiri, saudara. Ya, kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makhluk sosial itu kan manusia yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Dan kalau kita bicara tentang pergaulan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa memang banyak faktor yang bisa membuat kita berhasil, tapi juga ada banyak faktor yang bisa menghancurkan kita, saudara. Banyak faktor yang bisa menghancurkan masa depan kita, menghancurkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Dan salah satu faktor yang penting yang perlu kita perhatikan pada kesempatan hari ini adalah pergaulan. Nah, pergaulan ini penting, saudara. Alkitab tidak melarang kita untuk bergaul. Alkitab tidak melarang kita untuk bergaul. Hanya saja memang dalam pergaulan kita, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita harus hati-hati atau kita harus waspada dalam pergaulan kita. Karena salah bergaul itu bisa menghancurkan kita. Salah bergaul bisa menghancurkan masa depan kita. Padahal Tuhan bilang kepada kita bahwa Tuhan itu siapkan masa depan yang terbaik buat kita. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan untuk saya dan saudara. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, saudara-saudara, memang kita perlu berhati-hati. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak kuat di dalam firman dan lain sebagainya, bisa saja dalam hidup ini, saudara-saudara, seharusnya masa depan itu kita gapai, kita raih, tapi justru kita tidak bisa raih masa depan itu karena pergaulan-pergaulan yang salah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hati-hati dalam pergaulan kita. Karena dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan, relasi, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Kebiasaan itu terbangun dari pergaulan. Tergantung pergaulan kita baik atau buruk. Amin, saudara. Suka nyontek bisa saja, ya, karena memang bergaul dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang suka nyontek. Tidak pernah maki, tidak pernah mengeluarkan kata kotor. Tetapi sekarang, ya, mulai bergaul dengan orang-orang yang suka berkata kotor, suka maki-maki, akhirnya, ya, adik-adik pun ikut. Nah, ini yang dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi memang penting bagi kita, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kita harus menjaga pergaulan kita. Karena dengar, tidak semua orang yang dekat dengan kita punya agenda yang benar. Sekali lagi, tidak semua orang yang dekat dengan kita punya agenda yang benar. Tidak semua yang dekat dengan kita punya tujuan yang benar. Karena banyak orang yang dekat dengan maksud tertentu, tujuan tertentu, ternyata dia dekat itu tidak tulus. Katanya teman, katanya sahabat. Yang namanya pertemanan, yang namanya persahabatan itu harus berdiri di atas dasar ketulusan, bukan cari keuntungan. Amin. Hati-hati. Saya berharap belum ada yang pacaran di sini, ya. Atau sudah ada yang pacaran? Belum, ya. Sudah ada.
Siapakah dia? Mari kita foto bersama. Aduh, saya pikir ini belum ada ya. Kan kelihatannya saudara muka ke Korea. Ya masih lugu. Ternyata sudah punya pacar. Hati-hati saudara-saudara, apalagi yang sudah membangun hubungan pacaran ya, lalu pacarnya itu pacar yang tidak takut Tuhan. Aduh, bahaya. Hati-hati. Orang yang dekat dengan kita haruslah orang yang takut Tuhan, orang yang tulus, orang yang support kita sungguh-sungguh. Kita salah menempatkan seseorang di samping kita, teman, sahabat, bisa-bisa akan menghancurkan hidup kita. Jadi hati-hati. Apalagi yang pacaran-pacaran, saya percaya kemarin Pak Pendeta Mel Atok sudah singgung ya. Pacaran mesti yang seiman. Jangan beda iman. Amin. Karena suka tusuk. Pacaran, kasih putus, apalagi kalau dia tidak kenal Yesus, ya harus kasih putus. Cari yang Anda cinta Yesus, dia juga cinta Yesus. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amin. Adik-adik, ingat itu baik-baik. Sekarang mungkin bilang, saya masih jomblo, Kak. Oke, masih jomblo. Tapi pegang ini ayat baik-baik. Jangan pacaran dengan yang beda iman. Kasihan. Mentor-mentor sudah susah-susah, ya, ngajar, ya. Sempatkan waktu untuk ngajar adik-adik. Kalau Hoto bilang amin, amin. Padahal nanti dia pacaran dengan beda iman. Tidak boleh begitu ya, saudara-saudara. Harus yang seiman. Seiman di sini maksudnya yang takut Tuhan. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Nah, mesti tempatkan orang itu seperti itu. Orang yang kita tempatkan di sisi kita, orang yang kenal Tuhan, ya orang yang cinta Tuhan, itu akan memberikan satu dampak positif, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, adik-adik yang diberkati, di dalam bagian yang kita baca tadi 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34, bagian firman Tuhan yang kita baca ini tidak bermaksud melarang kita untuk bergaul, tapi penekanannya adalah kewaspadaan dalam memilih kepada siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul dan cara bergaul yang benar itu yang harus menjadi fokus kita. Dengan siapa kita bergaul dan cara bergaul yang benar itu seperti apa yang harus menjadi fokus kita. Amin, saudara. Hati-hati dalam pergaulan. Saya pernah baca satu tulisan ya di internet dan mengatakan begini, saudara-saudara ya. Untuk mengetahui siapa Anda 5-10 tahun ke depan sangat ditentukan dari buku apa yang saudara baca. Dan yang kedua, dengan siapa kita bergaul. Sekali lagi, untuk menentukan siapa kita 5-10 tahun ke depan sangat ditentukan dari buku apa yang kita baca. Dan yang kedua, ini penting yang kita bahas, dengan siapa kita bergaul. Nah, itu kita perlu ingat baik-baik. Dengan siapa kita bergaul. Benar Tuhan siapkan masa depan buat kita, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tapi dalam perjalanan hidup ini, saudara-saudara, memang kita perlu memilih orang-orang yang tepat yang ada di sisi kita, atau perlu bagi kita bergaul dengan orang-orang yang tepat. Karena salah bergaul akan menghancurkan masa depan kita. Saya sudah temukan banyak, saudara-saudara, karena saya di gereja itu melayani anak-anak muda. Melayani anak-anak muda yang cukup banyak di gereja kami, dari berbagai denominasi ada di gereja kami, ikut ibadah bersama-sama dan masing-masing dengan persoalan mereka masing-masing. Ada yang datang minta didoakan, sudah melakukan dosa, sudah melakukan kesalahan, ya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa hari-hari ini mereka kembali lagi. Maksudnya mereka buat keputusan untuk mau datang pada Tuhan, satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Memang tidak ada kata terlambat. Kalau kita ada di kelompok yang tidak benar, kalau kita ada di perkumpulan yang tidak benar, dan perkumpulan itu atau kelompok itu menjauhkan Anda dari Yesus, dari Kristus, mending keluar dari kelompok itu. Cari kelompok yang lain, cari pertemanan yang lain, saudara. Amin. Hidup ini kan terdiri dari dua, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kita ini diminta untuk mempengaruhi orang lain, bawa dia ke Kristus. Tapi nyatanya banyak orang yang justru dipengaruhi oleh dunia. Yang dulunya rajin ibadah,
ikut PPA, ikut ibadah, tidak rajin lagi ikut PPA, tidak rajin lagi ikut ibadah. Dulunya rajin melayani, tapi karena bergaul dengan orang yang salah, tidak suka melayani. Dulunya dengar-dengaran orang tua, dulunya suka dengar kata pemimpin, mentor, sekarang tidak mau lagi dengar, mau memilih jalan sendiri. Nah, ini hati-hati. Biasanya itu karena pergaulannya salah. Makanya hati-hati dalam pergaulan. Salah satu faktor yang bisa menghancurkan masa depan kita adalah pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang cinta Tuhan, pergaulan kita pergaulan yang sehat. Kelompok kita itu kelompok yang sehat, ibadah sama-sama, ya. Suka melayani bersama-sama, itu akan memberi dampak atau pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Amsal pasal 13 ayat 20 mengatakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi lebih baik bergaul dengan orang bijak. Orang bijak itu sama dengan orang arif. Bijak sama dengan arif. Bebal itu sama dengan orang bodoh kalau dilihat dalam Alkitab. Orang bijak itu, saudara-saudara, adalah orang yang mampu memahami dan mengenangani kehidupan dengan cara yang benar. Sekali lagi, orang bijak atau orang arif adalah orang yang mampu memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar. Beda dengan orang bebal. Orang bebal itu sebaliknya. Orang bebal atau orang bodoh adalah orang yang tidak mampu memahami dan tidak mampu menangani kehidupan dengan cara yang benar. Itu terlihat dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 17. Perhatikan di sini, saudara. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi ternyata evaluasi diri itu penting. Amin. Evaluasi diri setiap hari itu penting. Kira-kira keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau tidak? Pilihan yang saya ambil ini benar atau tidak? Saya punya hidup ini sudah memuliakan Tuhan atau tidak? Alkitab bilang, perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan baik-baik bagaimana kamu hidup. Tapi anehnya sekarang orang tidak memperhatikan dirinya, orang lebih suka perhatikan orang lain pun duduk berdiri. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal kita bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tapi dia lebih suka perhatikan dengan seksama bagaimana orang lain hidup. Dia urus orang lain, urusan. Dia suka habiskan waktu untuk lihat kekurangan orang lain tanpa lihat kekurangan diri sendiri. Orang yang suka melihat kekurangan orang lain akan kehabisan waktu untuk melihat diri sendiri. Anda tidak akan berubah kalau habiskan waktu untuk melihat orang lain. Alkitab bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu dan aku hidup. Perhatikan diri kita masing-masing bagaimana kita hidup. Amin. Kalau tidak ada di relnya Tuhan, bertobat. Kalau selama ini hidup tidak melayani Tuhan, ya acu tak acu dengan segala pelayanan, bertobat. Alkitab bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 ini, saudara-saudara, adalah contoh orang yang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang bijak itu begitu. Memanfaatkan waktu atau kesempatan sebaik mungkin, saudara, untuk cari Tuhan, melayani Tuhan, berdampak dalam hidup. Itu orang bijak, saudara. Jangan kayak orang bodoh. Orang bodoh itu dia tidak peduli. Dia hidup sesuka dia berhati. Dia pikir ini nafas hidup dia punya. Padahal nafas hidup itu Tuhan yang kasih. Adik-adik, nafas hidup itu Tuhan yang kasih. Adik-adik dia dikacau, bilang, wih, Bita ini ternyata cantik. Cantik sekali. Manado asli Oke. Cantik, tapi ingat, cantik itu dari Tuhan. Jadi mesti pakai itu muka yang gagah tuh, cantik tuh, untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu muka yang ganteng itu, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kalau diminta terima tamu, senyum, shalom. Kan ada yang terima tamu tuh muka asap. Tolong, masuk. Itu tidak ada yang mau datang gereja di sini. Gereja Parakletos. Karena yang terima tamu semua muka asam. Anak-anak PPA harus kalau diberikan tugas terima tamu, asar, senyum, shalom. Nah, itu orang rasa diterima di rumah. Amin. Mesti begitu, adik-adik. Jadi penting bagi kita untuk menjadi orang bijak. Orang bijak itu pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekarang tambah jahat.
Laki-laki suka laki-laki. Nah, dengar. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Laki-laki dengan laki-laki pacaran, perempuan dengan perempuan pacaran. Sudah jadi apa ini dunia? Dan kalau saudara tidak melekat sama Tuhan, tidak pakai ini waktu untuk ibadah, dengar firman, dengar nasihat mentor, dengar nasihat orang tua, dengar nasihat pendeta, Anda akan rusak. Makanya perlu dengar baik-baik. Amin. Begitu. Sering saya ngomong, ya, sering saya bicara di anak-anak muda, tips memilih pasangan. Tips memilih pasangan hidup. Yang pertama, mesti beda jenis kelamin. Itu perlu dikasih tahu. Kalau dulu mungkin ya tidak dikasih tahu, tapi sekarang pendeta semua ngomong begitu. Tips memilih pasangan sebelum yang lain-lain. Yang pertama, mesti beda jenis kelamin. Bayangkan laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Memang di Indonesia saya belum lihat, saudara, tapi di luar negeri ada itu. Siapa tahu nanti ke depan bisa terjadi seperti itu. Dan kalau adik-adik tidak jaga diri, tidak dekat sama Tuhan, ya, tidak suka beribadah, tidak pernah baca Alkitab, aduh, itu mudah untuk disesatkan oleh iblis, oleh setan. Amin. Jadi tips memilih pasangan yang pertama adalah beda jenis kelamin. Yang kedua, seiman. Oke, 2 Korintus 6 ayat 14. Yang ketiga, mesti punya masa depan. Harus punya masa depan. Karena nikah bukan hanya tentang cinta. Uang juga. Nah, uang dan harus punya masa depan. Amin. Jangan cari cowok, jangan cari pasangan, jangan cari yang tangangat ini apa ya di sini ya? Yang tidak ada kerjaan, duduk di depan, hitung-hitung berapa mobil yang lewat, motor yang lewat. Tiap hari kerjanya itu. Disuruh pelayanan tidak mau. Disuruh ikut PPA tidak mau. Suruh semua tidak mau. Tapi kalau tanya masa depannya apa? Rindu jadi apa? Itu bilang, saya pasti akan jadi orang hebat. Orang hebat dari mana? Saya akan jadi gubernur, saya akan jadi wali kota ini dan itu, tapi malah sekolah. Mana? Tidak bisa begitu. Harus semangat sekolah. Harus punya masa depan. Karena nikah tidak hanya tentang cinta, tapi ini juga mesti. Ada yang pakai ayat, Ibu. Mereka ambil satu bagian firman Tuhan, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang indah. Mereka bilang emas dan perak tidak ada padaku. Tapi Pimaso minta orang tua anak ngomong emas dan perak tidak ada padaku. Ya, saya hanya punya Yesus. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya Yesus. Keluarga pukul, saudara. Ya, mesti ada modal. Nah, sekarang nih adik-adik yang masih sekolah baik-baik. Jangan pikir pacaran dulu. Sekolah baik-baik. Jangan pikir pacaran dulu. Ya, kalau Anda pacaran dengan anak yang benar akan apa ya? Oke lah, kalau dia saling support untuk semangat sekolah baik. Nah kalau tidak, nanti putus cowok cewek kasih putus, mau cari jembatan di mana mau bunuh diri, karena diputusin cewek, diputusin cowok. Mati satu tumbuh 1000. Kalau putusin hari berdoa nanti Tuhan kasih yang baru. Tidak usah stres mau berdiri. Saya akan bunuh diri. Lebih baik kau terima saya. Kalau tidak saya lompat. Mau lompat toh. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak boleh ya. Tidak boleh begitu ya. Sebelum Pak Pendeta marah. Tidak boleh seperti itu. Ya putus bilang, oh biar masih ada yang lain. Memangnya lu saya yang paling ganteng. Memangnya kamu saja yang paling ganteng. Memangnya kamu saja yang paling cantik. Masih ada yang lain. Gitu. Jangan stres, menangis. Lihat jembatan yang sangat dalam, mau lompat turun, jangan. Biasa aja kali. Begitu. Pikir sekolah baik-baik dulu. Sekolah baik-baik, cinta Tuhan sungguh-sungguh, masa depan Tuhan siapkan yang terbaik buat Anda orang-orang muda. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi tidak usah takut, ya. Jadi itu saudara-saudara, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Orang bijak itu begitu. Jangan jadi seperti orang bodoh di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi memang hati-hati dalam pergaulan. Coba tunjukkan Amsal 1 ayat 10.
Amsal 1 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ya, kalau ada kawan yang tidak mengenal Tuhan dan ajakannya itu ajakan yang tidak benar, ajakan yang memisahkan Anda dari Tuhan, jangan ikut. Siapapun dia, jangan ikut. Amin. Karena ada orang yang tidak kenal Tuhan itu dan memang ditunggangi oleh setan, ditunggangi oleh iblis, sehingga dia pakai segala cara untuk menarik Anda dari Yesus. Itu Anda perlu hati-hati. Jam PPA, tapi ada kawan setan dong, ya, kawan yang tidak kenal Tuhan bilang, tak usah PPA, lu bikin apa PPA? Lu pilih itu mentor-mentor yang baju hijau dong, bikin apa? Lu juga ada baju hijau, suruh mama pakai baju hijau kalau lihat. Kenapa mesti PPA? Tidak usah, lebih baik kita ke kafe, lebih baik kita ke tempat-tempat yang lain, yang tidak perlu datang ke hadirat Tuhan. Nah ini kan kadang-kadang bikin kita menjauh dari Tuhan. Makanya hati-hati dalam pergaulan. Jangan salah bergaul. Kalau ada orang berdosa yang bujuk kita, ya, dan bujukannya itu bujukan-bujukan yang tidak benar, pastinya, ya, hati-hati. Lebih baik Anda tinggalkan dia. Kita memang saling tegur atau sapa lah. Ya bro, gitu. Oke, tapi jangan menempatkan dia di sisi kamu untuk menjadi teman baik atau sahabat baik. Hati-hati karena dia bisa menghancurkan kamu. Amin. Carilah sahabat yang takut Tuhan. Ya, saling support. Nah, itu baru teman yang sejati. Itu baru sahabat yang sejati. Jadi hati-hati dalam pergaulan. Nah, sekarang kita masuk poin ini. Bagaimana agar kita tidak salah dalam pergaulan? Ya, bagaimana supaya kita tidak salah dalam pergaulan kita? Tidak bisa tidak, poin yang pertama adalah hidup mengenal Tuhan. Kalau kita tidak hidup mengenal Tuhan, memang gampang bagi setan untuk menarik kita, gampang bagi setan untuk bujuk kita, ya, lewat teman-teman kita yang tidak kenal Tuhan. Makanya perlu bagi kita untuk hidup mengenal Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan dan apa yang menjadi kemauan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, itu akan membantu atau menolong setiap kita. Hosea pasal yang keempat, Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 bagian A, di situ dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti mengenal Allah itu penting. Pengenalan kita akan Tuhan itu penting, adik-adik. Apalagi dari masa muda begini, luar biasa Ibu Pendeta. Ya, ada satu fellowship, ya, pemuda-pemudi itu luar biasa, ya, dan adik-adik tidak boleh tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ini, berguna untuk adik-adik, ya, mesti hidup mengenal Tuhan dari sejak muda, itu akan menolong kita. Tidak semua orang yang melayani Tuhan aktif di gereja itu mengenal Tuhan, belum tentu. Belum tentu orang yang melayani Tuhan aktif di berbagai kegiatan gereja itu mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti melayani Tuhan. Amin. Mesti begitu, saudara-saudara. Dari masa muda ini mari belajar mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan pengenalan kita akan Tuhan, saudara-saudara. Alkitab bilang di dalam Hosea pasal 6 ayat 3, Alkitab mengatakan bahwa berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita nih anak-anak muda, ini saya bicara di hadapan anak-anak muda, ya, sudah pegang handphone, gadget, ya, supaya mengenal satu game atau supaya tahu satu game, ya, itu adik-adik harus punya waktu yang banyak untuk mengenal aplikasi-aplikasi tertentu atau game-game terbaru. Itu kan adik-adik siapkan waktu yang banyak untuk belajar memahami, ya, mengenal aplikasi-aplikasi baru atau game. Saya ini orang yang suka edit video, makanya ada YouTube, sama Angkinait, ada TikTok, Angkinait juga ada. Di TikTok itu ada pesan-pesan singkat, sama itu ada. Nah, saya suka edit. Nah, biasanya kalau ada hal-hal baru seperti YouTube, TikTok, ya, saya belajar tuh bisa satu malam. Bagaimana cara edit ini, bagaimana cara buat ini, berusaha untuk mengenal aplikasi-aplikasi tertentu. Nah ini saudara, untuk kenal Tuhan harus sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan dalam hidup. Kalau datang gereja Senin Kamis melayani
Satu minggu satu kali ikut terlibat dalam pelayanan PPA itu ya orang paksa kan berarti. Aduh, nah bagaimana? Mau jadi anak-anak muda yang kuat di dalam Tuhan, tidak bisa. Mau jadi anak-anak muda yang kuat dalam Tuhan, mau jadi anak-anak muda yang berhasil, mesti dekat sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam ini hidup. Anda pasti diberkati. Makanya di ayat yang ketiga tuh, di ayat lanjutan bilang begini. Lalu ayat lanjutannya dikatakan begini. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Artinya bahwa kita pasti diberkati, saudara. Anak-anak muda, ya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda hidup mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang andalkan Tuhan, ya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena Yeremia 17 ayat 7 kalau tidak salah, ya. Ayat 5 kan terkutuk, ayat 7 itu diberkati. Diberkatilah orang, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, saudara. Mari belajar mengenal Tuhan, belajar andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Untuk urusan berkat, jangan ajar Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, lakukan perintahnya. Ya, berkat itu akan dengan sendirinya, saudara akan alami berkat-berkat itu. Asalkan andalkan Tuhan dalam hidup. Anda mau terkutuk di ayat 5 tuh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus belajar andalkan siapa? Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Nafas hidup ini kan cuma-cuma Tuhan kasih. Tuhan yang kasih, tidak bayar. Kalau kita bayar nih, kita sanggup berapa? Uang kita berapa banyak untuk bayar ini nafas hidup? Amin. Ini kan cuma-cuma. Hidup ini kesempatan. Nah, kalau hidup ini kesempatan, pergunakan ini kesempatan hidup untuk mengenal Tuhan. Pergunakan kesempatan hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, pergunakan kesempatan hidup untuk berdampak di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya Paulus menegur dengan keras orang-orang di Korintus yang kita baca ini untuk sadar dan jangan buat dosa lagi yang merupakan akibat dari tidak mengenal Allah. 1 Korintus 15 ayat 34. Ya, saya bacakan sekali lagi untuk saudara. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kita tidak boleh seperti yang ditegur oleh Paulus ini, ya, kepada orang-orang di Korintus. Pastikan kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti melakukan apa yang Tuhan mau. Banyak orang bilang mengenal Tuhan, tapi perintah Tuhan dia tidak lakukan. Orang yang bilang mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, dia pasti melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya, pasti dia melakukan perintah Tuhan. Terlihat dari ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadilah anak-anak muda yang ingat Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan jadi anak muda yang cuek, merasa diri hebat. Ya, karena orang tua punya uang banyak ini dan itu, lalu kita jalani hidup ini sesuka kita. Jangan. Hati-hati Tuhan pukul kita, ya. Hati-hati Tuhan tegur kita, saudara. Tidak boleh seperti itu. Ada beberapa anak muda di Brasil, mereka mabuk-mabukan, lalu mereka mau menjemput teman mereka, salah seorang teman mereka di rumah. Waktu mereka jemput teman mereka, karena mereka mabuk, lalu orang tua dari teman mereka ini bilang, "Nah, kalau bisa mau jalan, karena mamanya takut. Karena yang datang jemput dia nih teman-teman atau anak-anak muda yang sedang mabuk-mabukan, ngeri." Jadi mama bilang, sebelum kamu keluar, doa dulu, andalkan Tuhan dulu, minta pimpinan Tuhan, biar Tuhan berjalan bersama-sama dengan kamu. Lalu anak muda ini bilang begini, kami tidak perlu Yesus, kami tidak perlu Tuhan, minta maaf. Di dalam mobil kami ini sudah penuh. Kami tidak butuh Yesus dalam mobil kami. Kami tidak butuh Yesus untuk menyertai perjalanan kami. Yesus hanya cocok di bagasi. Sudah lihat, waktu mereka jalan, mereka keluar, terjadi kecelakaan hebat. Semua itu mati anak-anak muda. Dan mobil itu pun hancur. Anehnya, saudara-saudara, mobil itu hancur hanya bagian depan sampai bagian tengah. Tapi bagian bagasi itu aman. Kenapa aman? Yesus tadi ada di mana? Bagasi.
Sudah lihat, tidak andalkan Tuhan sombong, dia pikir ini hidup dia punya, tidak peduli nasihat orang tua, tidak peduli nasihat mentor, tidak perlu nasihat pendeta, tidak perlu nasihat siapapun, jalan saja, tidak perlu Tuhan bahkan. Orang begitu akan hancur, itu sombong. Amin. Anak muda tidak boleh sombong, anak-anak remaja, anak-anak pemuda tidak boleh sombong, merasa diri paling hebat dalam hidup, jangan. Tidak boleh. Andalkan Tuhan dalam hidup ini dan Anda lihat, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Salah satu cara mengenal Tuhan ya melalui firman Tuhan, melalui kitab suci. Makanya di rumah tuh baca firman. Roma 10 ayat 17 mengatakan begini, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita tidak akan bertumbuh dari gosip, dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Butuh baca firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang bikin iman kita tuh kuat, tidak goyah. Amin. Matius 4 ayat 4. Waktu iblis bilang kepada Yesus, ya. Waktu Yesus dicoba iblis dikatakan begini, "Rubahlah batu ini jadi roti." Yesus bilang begini, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa firman Tuhan itu penting. Mengenal Tuhan lewat kitab suci, mengenal Tuhan lewat firman. Makanya mesti baca. Kalau tidak ada kemauan baca Alkitab, bagaimana Anda bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Amin. Mesti baca Alkitab supaya hidup kita diberkati, hidup kita aman, saudara-saudara ya. Bukan berarti tidak ada proses, tapi maksudnya adalah dalam kehidupan kita, secara khusus pergaulan-pergaulan kita. Kalau kita anak-anak muda yang dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, ya, mengetahui jalan-jalan Tuhan, suka baca Alkitab, nanti adik-adik akan tahu. Waktu ada yang dekat dengan adik-adik, adik-adik langsung tahu, ini satu nih kayaknya dekat, ini hanya mau cari keuntungan. Dia ini tidak tulus, ini dan itu. Gampang untuk deteksi. Makanya perlu bagi kita kenal Tuhan, baca firman baik-baik, saudara, ya, sehingga hidup kita diberkati, dikuatkan. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1 bilang begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut Tuhan, saudara, ciri orang yang takut Tuhan, suka dengar firman, suka baca firman. Nah itu. Nah kalau tidak suka baca firman, dipertanyakan, kamu ini kayaknya tidak takut Tuhan. Hanya ikut ibadah, hanya pelayanan, tapi tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Karena orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, orang yang takut Tuhan itu cinta firman. Definisi orang yang takut Tuhan, saudara, definisi orang yang takut Tuhan, yang pertama, membenci kejahatan, dan di saat yang sama menyukai kebenaran. Itu orang yang takut Tuhan. Sekali lagi, definisi orang yang takut Tuhan, yang pertama, membenci kejahatan, tapi di saat yang sama menyukai kebenaran. Suka firman. Kalau Anda tidak suka firman, orang khotbah mereka tidak dengar. Nah bagaimana iman mau bertumbuh, adik-adik? Dengar, kau sana ini di depan. Dengar, kau jangan bercerita. Oke? Orang ada khotbah, jangan main handphone. Nanti mau tahu bagaimana yang pendeta khotbah. Ya, firman itu penting. Nah, makanan jasmani penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani. Untuk apa badan besar, gemuk, tinggi, ya? Tapi rohani kerdil. Kenapa kerdil? Tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca firman, tidak menyukai firman. Amin. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa di situ? Firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Supaya jangan menyimpang, saudara-saudara, cari Tuhan, baca Alkitab, punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Makanya perlu yang Anda masukkan di dalam hati itu firman. Amin. Alkitab bilang begini,
Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Nah, kalau hati kotor, adik-adik, kalau hati kotor, yang keluar itu juga pasti kotor. Yang terpancar itu juga pasti kotor. Kalau mau yang terpancar itu bersih, kalau mau yang terpancar itu benar, baik, maka hati ini perlu dijaga. Yang Anda harus masukkan ke dalam hati itu hal-hal yang baik, bukan sampah. Sampah itu dibuang di tempat sampah. Jangan buang di hati. Sakit hati, emosi dengan orang ini itu, jangan masukkan di hati. Yang kotor yang saudara masukkan di hati, ya, maka yang keluar atau yang terpancar itu kotor. Makanya perlu jaga ini hati. Masukkan ini hati dengan apa? Firman. Ayat 11 tadi itu. Mazmur 119 ayat 11 kembali bilang begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Firman Tuhan yang perlu ada di hati kita. Kalau firman yang ada di hati kita, adik-adik akan lihat, ya, sikap, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, karakter Anda, ya, itu memuliakan nama Tuhan. Itu dulu. Tapi kalau tidak pernah kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak pernah ibadah, tidak pernah baca Alkitab, tipu hatinya hanya dia kasih masuk yang di dalam hatinya itu hal-hal yang kotor, bukan firman Tuhan. Karena tidak pernah baca firman, yang keluar pun kotor. Mau supaya yang keluar bersih, baca firman. Mau supaya yang keluar tuh murni, mesti baca firman. Itu penting. Saya langsung yang kedua. Yang kedua, ya, bagaimana agar kita tidak salah dalam pergaulan kita, ya. Yang kedua, penting ini, jangan remehkan nasihat, ya. Jangan remehkan nasihat. Nasihat itu penting. Nasihat dari siapa? Nasihat dari orang tua. Nasihat dari siapa? Nasihat dari pendeta. Nasihat dari kakak rohani, mentor, atau mungkin teman dekatmu, teman yang takut Tuhan, ya. Teman yang suka baca firman dan masukannya, ya, itu masukan-masukan yang baik. Jangan pernah Anda remehkan nasihat-nasihat tersebut. Banyak anak-anak muda hancur masa depannya karena remehkan nasihat. Nasihat baik mereka buang, nasihat buruk yang mereka terima. Nah, itu perlu hati-hati. Kalau orang khotbah mereka tidak mau dengar. Pendeta khotbah mereka cuek. Tapi kalau hal-hal yang buruk di luar sana, cerita tidak jelas, itu yang mereka suka. Nah, itu yang nanti bikin hancur saudara. Jangan pernah remehkan nasihat, apalagi kalau nasihat tersebut bersumber atau berdasar pada firman. Jangan pernah remehkan, nanti bahaya. Amin, saudara. Makanya Amsal 22 ayat yang ke-6 bilang begini. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi jangan jadi anak muda yang marah-marah, bosan ikut ibadah, ikut PPA, ikut ini, ikut itu. Bosan dengar khotbah, bosan dengar nasihat pendeta, bosan dengar nasihat orang tua. Aduh, hati-hati. Kalau nasihatnya baik, terima. Jangan buang. Yang berikut, jangan keraskan hati. Buka saudara hati itu supaya bisa terima nasihat-nasihat yang baik. Makanya saudara kalau tidak pernah berdoa itu juga repot. Berdoa minta Tuhan tolong supaya saya ini ikut gereja, supaya saya ini ikut ibadah, saya buka saya hati. Atau lebih tepatnya Tuhan buka hati saya supaya firman Tuhan bekerja dalam hati saudara. Bagaimana mau berubah kalau dari rumah datang ke gereja, dari rumah datang ke ibadah sudah hatinya sudah tutup rapat-rapat. Saudara tidak akan berubah. Sejauh mana pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita sangat mempengaruhi karakter kita. Firman Tuhan penting atau tidak? Kalau penting, mesti buka hati terhadap firman. Tadi malam tuh Bapak Pendeta khotbah dan menyinggung kalau tidak salah tentang Lydia, seorang pebisnis perempuan, ya, penjual kain ungu, namanya Lydia. Di dalam Kisah 16 ayat 14, Tuhan buka hatinya sehingga dia dengar firman. Memang susah ya kalau kita tutup hati kita, ya. Tidak minta Tuhan buka hati kita, makanya datang gereja itu dong kayak sentoy orang khotbah, pendeta khotbah mereka bikin lain, makanya nanti hidup mereka tidak berubah. Anda mau berubah, buka hati dengar firman, hidup Anda pasti berubah. Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya. Perhatikan di situ siapa yang buka hatinya tuh? Tuhan yang buka hati.
Jadi kita harus berdoa dari rumah tuh. Dengar, dari rumah tuh jangan hanya memperhatikan fisik saja. Rambut ini nanti mau sisir timan. Belah kanan kok, belah kiri kok, belah tengah. Kan satu hari ini kan kita bikin keputusan itu banyak. Kalau tidak salah saya pernah dengar, satu hari itu kita bisa buat keputusan sekitar 3.000 satu hari. Mau dari bangun tidur, mau bangun langsung berdoa kok sonde, itu juga keputusan. Mau berdoa kok mau tarik kain terus ke tidur karena musim dingin. Nanti selesai mandi, apalagi? Kira-kira nanti saya dandan nih bagaimana? Lipstiknya tuh warna apa? Khusus cewek lebih ribet dari yang cowok. Ya, kira-kira bagaimana rambut saya, kiri atau kanan, belah tengah atau bagaimana? Lipstik saya bagaimana? Kan ada yang merah tua, itu merah marun, ada juga yang merah menyala, yang menyolok sekali. Ada juga yang lipstik hitam ternyata. Ada juga hijau. Saya pernah lihat, saudara, seorang cewek, ya, dia sudah kulit gelap, di pesta siang-siang nih. Di pesta siang-siang, dia pakai baju hitam, lipstiknya hitam juga. Dia juga hitam. Jadi seperti baju jalan sendiri, ya kan? Dia sudah gelap, dia pakai lipstik hitam. Coba lipstiknya tuh merah marun lah, masih kelihatan keren lah. Tapi waktu saya mau tanya, bilang kenapa lipstik hitam, dia langsung bilang, karena takut saya ngomong, dia langsung bilang ini model sekarang, ini gaya sekarang. Oh begitu ya, boleh gila. Baju hitam, kamu juga hitam, lipstik juga hitam, tambah gigi itu pilok saya hitam. Semua hitam ya. Nah, kita buat keputusan susah satu hari. Lipstik yang mana yang kita mau pilih, bedak yang mana yang kita harus pakai, itu saja susah. Satu hari, saudara-saudara. Buat keputusan, pusing saudara-saudara. Makanya kita ini memang perlu dekat sama Tuhan. Ya, tapi yang lebih penting adalah minta Tuhan supaya buka ini hati. Jangan hanya urus yang di luar saja, rambut mau merah kok hitam, jangan urus yang dari luar saja, urus yang di dalam. Karena hidup, dengar, hidup ini bukan tentang dari luar ke dalam, hidup ini tentang yang dari dalam keluar. Nah, untuk dari dalam terpancar keluar, Anda perlu memasukkan hal yang positif dalam hati Anda atau firman Tuhan yang Anda masukkan dalam hati Anda. Amin. Nah, begitu. Jangan tidak mau perhatikan firman, ya, tidak peduli dengan firman, nanti bahaya, ya. Jadi kita perlu mendengar nasihat orang tua, ya, kita perlu mendengarkan nasihat pendeta, para mentor. Jangan jadi anak-anak remaja yang tidak peduli, ya, dengan nasihat-nasihat para mentor. Apalagi kalau nasihat-nasihat para mentor itu berdasar atau bersumber dari firman, tidak boleh. Itu sama Anda tidak menghormati Tuhan. Kasihan saudara, ya. Makanya dalam Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17, perhatikan. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sekali lagi, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Adik-adik, kasihan para mentor nih, ya mungkin sudah berkeluarga, ya mereka juga mungkin ada kegiatan lain, tapi tetap siapkan waktu terbaik untuk adik-adik, itu tolong dihargai. Ya, itu Tuhan pakai mereka untuk menjaga adik-adik dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Hargai para mentor, hargai pendeta, hormati para mentor. Yang berikut juga ini, hormati orang tua. Karena ada anak-anak sekarang tuh merasa sekolahnya tuh tinggi, tidak mau hargai orang tua. Hati-hati. Anda mau hidup Anda diberkati, ya, mesti ini, selain takut Tuhan, hormat orang tua. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Siapa coba yang rindu berbahagia? Ada yang rindu berbahagia hidupnya di bumi? Coba angkat tangan. Pasti semua rindu kan? Saya mau hidup bahagia. Nah, kalau Anda mau hidup bahagia, Anda mesti lihat di Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, ayat 1 dan ayat yang kedua ini menjadi perhatian kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, berkatnya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada yang mau umurnya tuh pendek? Bisa angkat tangan. Melawan orang tua, umur langsung pendek, maksudnya sudah langsung mati. Mau kok?
Jangan melawan orang tua tidak boleh. Orang tua itu sudah besarkan kita capek-capek dengan segala upaya usaha mereka. Mereka kasih sekolah adik-adik juga mungkin di sekolah yang bagus, ya. Padahal penghasilan mereka tidak besar. Tapi mereka mau anak mereka berhasil. Tolong hargai orang tua. Hati-hati dalam pergaulan. Jangan salah bergaul. Ini Pak Pendeta kasih tahu, ya. Karena ada anak-anak remaja pemuda tuh yang tidak hormati orang tua. Terlihat dari sekolahnya main-main. Tapi kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Mau jadi orang hebat. Lu masuk sekolah satu minggu juga masuk satu kali. Tapi menghayal mau jadi gubernur, mau jadi wali kota. Ya, itu lebih tepatnya menghayal. Kalau mau jadi orang sukses mesti selain takut Tuhan, hormat orang tua, mesti rajin sekolah. Amin. Ini pengkerja cuma make up. Aduh, muka masih bagai kagak-kagak, mungkin jangan terlalu banyak make up. Nanti muka hancur. Ini di sekolah ini merah. Buat apa pakai itu dong? Bikin merah muka, lama-lama kas merah semua di muka. Jadi bagaimana supaya kita kuat di dalam pergaulan kita, tidak terbawa arus? Yang pertama mesti mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, jangan remehkan nasihat. Ini juga penting nih. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Ibadah itu penting, sangat penting. Makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Coba adik-adik lihat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badan itu terbatas. Olahraga itu terbatas. Tapi untuk urusan ibadah, saudara-saudara, itu berguna dalam segala hal. Jadi ada kerinduan, kesukaan dari dalam diri untuk beribadah. Lewat ibadah inilah Anda akan mendengarkan banyak nasihat. Dan nasihat-nasihat itu berguna bagi kita supaya tidak salah langkah, tidak salah bergaul. Penting bagi kita untuk ibadah, cari Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Satu lagi, Ibrani pasal 10 ya, ayat 25. Menjadi ayat terakhir buat kita. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. Ibrani 10:25, 1, 2, dan 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau adik-adik tidak suka ibadah, ya, itu sama dengan adik-adik tidak mau dengar nasihat dari para mentor atau pendeta. Nah, kalau tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar firman, hidup adik-adik itu pasti hancur. Bagaimana adik-adik bisa kuat dalam pergaulan adik-adik tanpa firman, tanpa nasihat-nasihat yang baik? Kita butuh nasihat-nasihat yang baik, yang bersumber atau berdasar dari kitab suci yang disampaikan oleh pendeta dan para mentor-mentor kita. Amin. Firman Tuhan itu penting. Jadi kita selesai, tapi saya pesan bagi adik-adik semua, jangan lupa di rumah punya hubungan yang kuat sama Tuhan, harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Berdoa setiap pagi sebelum ke sekolah, sebelum melakukan aktivitas ini dan itu, harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Doa itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dan yang berikut lewat firman juga. Waktu kita berdoa, saudara-saudara, ya, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi waktu kita baca Alkitab, Tuhan sedang bicara dengan kita. Amin. Disitulah saudara akan menolong kita dalam kehidupan kita ya. Jangan salah bergaul. Karena tidak semua orang yang dekat dengan kita punya agenda yang benar. Dan tidak semua orang yang dekat dengan kita punya tujuan yang benar. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai.